Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini melanjutkan penjelasan tahapan penciptaan manusia, tentunya selain Nabi Adam. Pada pengajian yang lalu telah kami bacakan penjelasan bahwa ketika Allah menghendaki menciptakan manusia, itu yang pertama Allah ciptakan dalam bentuk nutfah. Yang kemudian nutfah itu oleh Allah disimpan di dalam tulang rusuk atau tulang sulbi seorang laki-laki, yang tentunya dimulai dari tulang sulbinya Nabi Adam, kemudian turun lahir menjadi putranya Nabi Adam, disimpan di putranya Nabi Adam, kemudian turun lagi menjadi cucunya Nabi Adam, cicitnya Nabi Adam, sampai kemudian ke kapak kita. Jadi terakhir itu ada di tulang sulbi bapak kita. Kemudian oleh Allah dipindah ke rahim ibu kita. Tentunya setelah melalui proses pernikahan, dipindah ke rahim ibu kita. Begitu nutfah masuk ke dalam rahim, karena rahim itu fungsinya sebagai bumi, tempat bercocok tanam, sementara nutfah itu adalah benihnya. Maka terjadilah pertemuan dua nutfah. Jika dua nutfah ini berjodoh, maka terjadilah pertumbuhan. Jadi hidup, kemudian nutfah ini usianya selama 40 hari masih tetap dalam keadaan nutfah. Setelah 40 hari Allah rubah menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel atau menggantung, yang di Indonesia sudah terlanjur dimaknai segumpal darah. Jadi makna seperti itu banyak diprotes oleh para ulama-ulama tafsir dunia. Alaqah pun juga usianya selama 40 hari. Dalam hadis penjelasan seperti itu. Kemudian Allah rubah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, ketika sudah dalam bentuk mudghah, maka mulai membentuk. Ada kepalanya, ada tangannya, ada perutnya, ada kakinya gitu. Nah, mudghah ini pun juga usianya sampai 40 hari. Maka di masyarakat kita ada tradisi selamatan kehamilan 4 bulan. Itu hitungannya adalah 40 hari ketiga, 120 hari sama dengan 4 bulan. Setelah usia 4 bulan atau 40 hari yang ketiga ini, maka kemudian Allah meniupkan ruh. Nah, sebenarnya sebelum ditiupkan ruh itu nutfah tadi sudah disebut hidup, tapi hidupnya bukan dengan ruh, hidupnya dengan yang di masyarakat dikenal dengan nyawa. Jadi untuk manusia itu di samping ada ruh, ada nyawa. Kalau makhluk-makhluk yang lain hanya nyawa saja. Jadi istilah lain yang ditiupkan itu namanya ruh sultani, sedangkan yang sudah ada kehidupan sebelum ditiupkan roh sultan itu namanya ruh jasadi. Bersamaan dengan ditiupkannya ruh ini, Allah juga menetapkan 4 hal.
Pertama yaitu rizkinya. Di rizki kita itu sudah Allah tetapkan saat kita masih dalam kandungan usia 4 bulan. Dan itu tidak akan berubah. Sedikit banyaknya tidak berubah. Bentuknya juga tidak berubah. Yang bisa berubah adalah barokahnya. Kemudian juga ajal kita. Itu juga Allah sudah tetapkan bersamaan dengan ditiupkannya roh. Kita nanti akan dikasih usia berapa atau umur berapa. Itu juga sudah Allah tetapkan waktu kita masih dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan. Kemudian amal kita, apakah calon orang-orang yang beramal soleh atau tidak soleh juga sudah Allah tetapkan. Yang keempat adalah nasib kita, apakah kita nanti termasuk orang yang beruntung masuk surga atau yang celaka masuk neraka, itu juga sudah Allah tetapkan. Maka kemudian para kiai-kiai kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita kalau kita punya istri hamil 4 bulan, banyak-banyaklah berdoa, mohonlah kepada Allah. Mudah-mudahan calon anakmu itu dikasih umur yang barokah, rizki yang barokah, jadi orang yang soleh, kemudian min ahlil jannah. Itu asal usulnya tradisi selamatan 4 bulan. Nah kemudian ketika mudghah sudah diberi ruh sultan, itu mudghah perlu makanan, perlu asupan gizi. Maka kemudian oleh Allah dikasih makanan, yaitu dengan darah haid ibu kita. Jadi makanan kita waktu kita masih dalam kandungan itu adalah darah haid, darah bulanan ibu kita. Nah yang kita makan itu darah haid yang bulan keberapa? Bulan yang ke-5 sampai kita lahir. Sementara darah haid bulan pertama sampai ke-4 itu tetap ada di dalam perut ibu kita dan nanti akan keluar kalau bayinya ini sudah keluar. Maka kemudian darah ini disebut dengan istilah darah nifas. Ya. Maka dalam ilmu fikih jumlah hari darah nifas itu umumnya adalah 4 kali hari-hari haid. Jadi kalau orang itu 1 bulannya haidnya 10 hari, berarti nanti nifasnya 40 hari. Kalau 1 bulan itu wanita itu haidnya 15 hari, berarti nanti nifasnya 60 hari. Di masa nifas itu paling lama 60 hari, sebagaimana masa haid itu paling lama 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari itu umumnya. Ya. Jadi kita dikasih makan oleh Allah sejak masih dalam perut. Cuma makannya tidak lewat mulut, makannya lewat tali pusar. Nah kemudian berkembanglah kita yang masih dalam perut ibu kita itu, ya, semakin hari semakin besar, semakin kuat, mulai ada tulangnya, sampai kemudian saatnya dilahirkan. Nah, begitu kita lahir, maka tali pusar diputus, karena kita sudah punya mulut. Sementara untuk memasukkan makanan lewat mulut. Nah, mulut kita itu ketika baru lahir belum ada giginya. Sehingga kalau kita disuruh makan makanan yang keras tentunya belum bisa. Maka Allah karuniai anugerah yang agung, yaitu air susu ibu. Ya, air susu ibu itu hanya keluar ketika sang ibu itu melahirkan anaknya. Nah, kandungan air susu ibu itu juga berubah-ubah sesuai dengan usia si bayi. Ya. Maka itu karunia yang luar biasa dari Allah. Dan dalam Islam diajarkan masa menyusui yang sempurna adalah selama 2 tahun. Nah, selain Allah telah menyediakan air susu ibu, Allah juga mencurahkan rasa kasih sayang kepada ibu, sehingga si ibu itu mau menyusui anaknya. Dan sewaktu-waktu air susu itu mampet atau ngambek,
nggak mau keluar. Maka Allah curahkan lagi kasih sayang pada ibunya sehingga air susu itu mau mengalir lagi. Maka sebagaimana pengajian yang lalu pernah saya sampaikan, jika kita punya bayi kemudian rewel, itu yang harus ditenangkan dulu adalah ibunya. Ya. Karena kalau ibunya belum tenang, dia menyusui tidak akan keluar air susu sehingga anaknya tetap rewel. Apalagi letaknya air susu ibu itu dekat dengan hatinya ibu. Sehingga kalau hatinya panas, air susunya juga ikut panas. Maka kiai-kiai mensarankan kalau kamu pengen punya anak yang hebat, ya, jangan kau sakiti istrimu, terutama di saat istrimu sedang menyusui anakmu. Karena letaknya air susu ibu itu dekat dengan hatinya. Kalau hatinya panas, nanti susu yang mengalir juga panas. Nah, jadi tidak hanya disediakan air susu, tapi juga Allah curahkan rasa kasih sayang yang tidak henti-hentinya. Tidak hanya itu saja, bapak kita itu oleh Allah juga dikaruniai sayang kepada anaknya sehingga dia rela bersusah payah demi memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, untuk mencari hal-hal yang terbaik buat anaknya. Itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Sampai kedua orang tua kita itu akan merawat kita, mengasuh kita sampai usia balik, bahkan sampai mandiri. Bahkan untuk orang di Indonesia itu kasih sayang orang tua terhadap anaknya luar biasa. Kalau di negeri Arab itu katanya orang tua itu sayang sama anak maksimal hanya sampai balik. Setelah balik anak itu harus sudah mulai usaha sendiri. Ya mulai bekerja walaupun bekerja di perusahaan bapaknya gitu. Jadi kalau sudah balik itu harus sudah mulai berupaya mencari kebutuhan sendiri. Kalau di Indonesia tidak. Sampai menikah aja masih dinikahin orang tuanya, dibiayai orang tuanya. Nanti si anak itu pengen bikin rumah masih dibikinin orang tuanya. Si anak punya anak, gitu, berarti cucu, masih dimomong sama kakek dan neneknya. Luar biasa orang Indonesia itu, sangat sayang sama anaknya. Ya. Jadi itu semua adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Sampai kemudian kita mampu hidup mandiri, sampai jadi orang tua, dewasa, sampai lanjut usia, sampai kemudian meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia diberikan husnul khotimah. Kemudian nanti pada saatnya kita akan dibangkitkan dari kubur kita, dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab di hadapan Allah, dan kita diselamatkan oleh Allah dari segala siksanya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Setelah masuk dalam surga, ada anugerah tertinggi bagi penduduk surga, yaitu dibukanya hijab yang menghalangi antara si hamba dengan Allah. Jadi nanti Pak, ketika kita sudah masuk surga, nikmat yang tertinggi itu adalah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan Allah secara langsung. Jadi hijab itu akan Allah buka nanti kalau kita sudah masuk surga. Begitu kita menyaksikan ya wajah Allah, itu nikmat-nikmat yang lain itu terlupakan semua. Gitu. Nikmat-nikmat lain terlupakan semua. Karena itu merupakan nikmat yang paling agung, yaitu ketika menyaksikan wajah Allah. Nah, kemudian kita akan didudukkan bersama para walinya dan para kekasihnya. Nah, yang demikian ini merupakan penjabaran dari firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Innal muttaqina, sungguhnya orang-orang yang bertakwa dengan takwa yang sempurna. Jadi muttaqin dengan alladzina taqau, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimatnya sama, tapi sesungguhnya artinya beda. Alladzina taqau harfiah, secara harfiah artinya orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin juga dimaknai orang-orang yang bertakwa. Tapi beda.
Sama dengan ini, mukminun dan alladzina amanu itu kalau diterjemahkan sama. Mukminun orang-orang yang beriman, alladzina amanu juga orang-orang yang beriman. Tapi pengertiannya beda lah. Kalau disebut muttaqin, mukminun atau muslimun itu menunjukkan kesempurnaan. Jadi tidak hanya sekedar Islam tapi Islam yang sempurna, maka disebut muslimun atau muslimin. Ya. Muttaqin juga orang yang takwanya telah sempurna. Kalau alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, itu ya takwa, tapi dia jadi takwanya hanya 10%, 20%, ya 30%. Nah, alladzina amanu, orang yang beriman, tapi bisa jadi imannya hanya 10%, 20%, 30% itu alladzina amanu. Tapi kalau sudah mukminun, itu orang yang imannya sudah 100%. Muttaqin juga begitu. Ya. Innal muttaqina, sungguhnya orang yang bertakwa dengan takwa yang sempurna itu fi jannatin, di dalam surga, yang tidak hanya satu surga tapi beberapa surga. Nah, surga itu selalu Allah gambarkan dengan bangunan yang megah, dikelilingi taman yang indah, kemudian di sekelilingnya ada sungai-sungai. Nah, gambaran surga yang seperti ini bagi kita orang Indonesia mungkin dianggap hal yang biasa, tidak aneh. Karena memang di negeri tempat kita tinggal itu indah sekali. Banyak kita temukan bangunan indah, megah, dikelilingi taman, kemudian di sekitarnya banyak sungai. Tapi ingat bahwa ayat Quran ini diturunkan di masyarakat yang hidupnya di tengah padang pasir. Yang di sana adanya hanya tumpukan batu dan pasir. Sehingga ketika Allah memberikan gambaran indahnya surga itu, bayangan mereka luar biasa. Ya, bayangan mereka luar biasa. Nah, di Indonesia dianggap biasa. Kenapa? Tanah air kita sudah seperti surga. Ya. Kalau kita ke puncak itu kan kita temukan bangunan-bangunan yang indah, di sekelilingnya taman, kemudian ada sungai-sungainya. Nah, kalau di Mekah, di Madinah kan tidak ada tempat yang seperti itu. Di mana-mana hanya tumpukan batu dan pasir. Itu gambaran. Kalau hakikatnya ya mata belum pernah melihat. Kemudian fi maq'ati sidqin, setelah orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga, surga pun juga bertingkat-tingkat. Dia akan didudukkan, ditempatkan bersama golongannya orang-orang yang benar, karena para kekasihnya Allah, para walinya Allah. Inda malikim muqtadir, dan mereka di samping Allah yang menguasai dan yang maha menentukan atau maha memastikan. Itu ayat yang menjelaskan betapa Allah itu sangat sayang kepada hambanya, terutama manusia. Maka berikut ini komentarnya sang penulis kitab. Setelah kita mendapatkan penjelasan yang seperti itu, fali ayyi ihsanihi, lalu karena kebaikan yang mana taskuru kalian mau bersyukur? Jawabannya semuanya. Semuanya. Wali ayyi ayatihi, dan karena anugerah yang mana taskuru kalian ingat kepada Allah? Ya semuanya. Idealnya semuanya. Nah, karena kita ini tidak pernah bisa lepas dari anugerah Allah, dari kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tidak pernah lepas sedetik pun dari kita. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, itu semuanya berasal dari Allah. Jadi nikmat itu benar-benar semuanya berasal dari Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Wong kita belum bisa usaha itu sudah dikasih nikmat kok. Ya. Kita belum bisa bekerja sudah dikasih rezeki. Kita belum bisa berdoa sudah dikasih anugerah oleh Allah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi, jangan membatasi nikmat Allah. Ya. Jangan membatasi rezeki Allah, karena nikmat dan rezeki dari Allah itu tidak terbatas. Karena kebodohan kita lah yang kemudian kita suka membatasi rezeki dari Allah.
kita selama ini nganggap dapat rezeki kalau pas lagi dapat duit. Seakan-akan rezeki hanya duit, nikmat hanya duit. Kalau bukan duit kemudian bukan nikmat. Itu akibat kebodohan kita. Padahal sesungguhnya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah tidak bakalan bisa saking banyak-banyaknya. Nah, ta'lamu kalian tahu annaka bahwasanya engkau itu lam takhruj tidak bisa keluar an ihsanihi dari kebaikan Allah. Sejak kita masih dalam bentuk nutfah disimpan di dalam tulang sulbi, ya, kemudian disimpan dalam rahim, lahir diasuh kedua orang tua kita sampai sekarang ini, kita ini tidak pernah bisa keluar dari kebaikan Allah. Orang tua sayang mengasuh kita itu juga karena kasih sayang yang Allah limpahkan ke dalam hati orang tua kita. Nah, wala ya'tuwaka wujudu fadlihi wa amtinanihi. Dan kalian juga tidak akan terlewatkan oleh adanya anugerah Allah dan pemberian Allah. Jadi sedetik pun kita tidak pernah tidak mendapat anugerah dari Allah. Sedetik pun tidak pernah. Begitu kita nikmat itu ditahan oleh Allah sebentar saja, kita wujud kita akan hilang. Ya. Misalnya jantung kita tiba-tiba oleh Allah dihentikan 5 menit saja, pasti kita sudah selesai. Ya. Maka kalau sekarang masih hidup itu ya berarti terus dapat anugerah dari Allah. Bahkan anugerah yang kita terima tidak hanya saat kita hidup di dunia, sampai nanti kita mati, sampai kita masuk surga. Maka sekali lagi kita ini tidak pernah terlewatkan dari anugerah Allah. Nah, intaha kalamuhu fit tanwir, telah selesai penjelasan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab At-Tanwir. Wa huwa syartu hadil hikmah, yang beliau jelaskan dalam kitab Tanwir itu adalah merupakan penjelasan dari nasihat beliau yang terdapat dalam kitab Al-Hikam. Listimalihi ala nikmata ini ijadan wa imdadan, karena dalam penjelasan tersebut merupakan uraian dari dua nikmat, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Ya, nikmat diciptakannya oleh Allah, setelah diciptakan kemudian dipelihara oleh Allah dengan segala macam karunia-Nya. Nah, wa min nikmatil imdadi, dan sebagian dari nikmat imdad, nikmat kelanjutan, nikmat yang sifatnya pangkal, al-maknawi yang maknawi, itu adalah nikmatul Islam, nikmat Islam wal ihsani, dan nikmat ihsan. Termasuk nikmat imdad maknawi adalah diberikannya kita Islam dan ihsan. Kok iman tidak disebutkan? Iman sudah dibicarakan dulu waktu kita menjelaskan tentang penciptaan roh. Ya. Ketika kita dulu belum punya jasad, masih dalam bentuk roh, itu oleh Allah kita sudah dikasih nikmat iman, sudah diberikan ma'rifat, kenal Allah, bisa berbicara, dikasih ilham, bisa mengakui. Sehingga ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, itu dulu roh kita sudah menjawab, qalu bala syahidna. Ya. Jadi nikmat iman itu sudah Allah berikan saat kita masih dalam bentuk roh, belum ada jasadnya. Setelah ada jasadnya, nah, baru ditambah lagi itu nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat ihsan. Wa hifdzi dzalika, dan terjaganya nikmat Islam dan ihsan. Maka sebagaimana dalam pengajian yang lalu saya mengajak kita untuk lebih bersyukur bahwa kita ini lahir dari orang tua yang sudah beragama Islam, hidup di masyarakat yang beragama Islam, di negara yang banyak penduduknya beragama Islam. Ini anugerah yang luar biasa yang orang jarang mau mensyukurinya. Nah, kenapa? Karena orang itu tidak mau merenung, tidak mau berpikir atau malas. Coba kita bayangkan ya, seandainya kita dulu itu lahirnya di negeri Cina, di negeri komunis, lahir dari orang tua komunis, masyarakatnya komunis, negerinya komunis, bisa jadi kita jadi juga orang komunis. Nah, tapi tidak seperti itu yang terjadi pada diri kita. Kita oleh Allah lahir di dunia itu, ya, dilahirkan dari orang tua yang sudah beragama Islam,
hidup di masyarakat yang beragama Islam. Sudah luar biasa lah pokoknya. Udah tanah airnya kayak surga. Kemudian kita lahir dari keluarga orang yang beragama Islam. Kurang apa lagi nikmat Allah itu? Tinggal mensyukurinya saja. Ya. Itu luar biasa nikmat yang kita terima ini. Wa hifdzi dzalika, dan kita terjaga, selalu diberi nikmat iman dan Islam dan ihsan. Wa itamati alaina fi kulli waqtin wa hinin, dan nikmat-nikmat tersebut oleh Allah terus diberikan kepada kita setiap waktu dan detik. Tidak pernah sekejap pun dilupakan atau dilewatkan, selalu diberikan kepada kita. Wa ziyadatu taraqi fil ma'rifati wal yakin. Selain itu kita juga oleh Allah diberi tambahan pengetahuan dan keyakinan melalui ilmu. Ya. Jadi kalau kita ngaji, cari ilmu, itu harapannya kenalnya kita kepada Allah itu semakin meningkat. Kita mengenal Allah itu semakin meningkat, sehingga semakin kenal kepada Allah semakin banyak syukurnya. Mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Itu termasuk makanan-makanan rohani. Ya. Itu juga anugerah dari Allah yang patut untuk disyukuri. Ila yaumiddin, bahkan itu terus Allah berikan sampai nanti pada hari kiamat. Nah. Summal maqsudu bin nadhari ila hataini nikmataini huwal insan. Pembicaraan tentang nikmat ijad dan nikmat imdad, walaupun itu terjadi pada seluruh makhluknya Allah, tapi yang dimaksud dalam Al-Hikam ini adalah diperuntukkan khususnya buat manusia. Sebenarnya dapat nikmat ijad dan imdad itu bukan hanya manusia saja, semua makhluk Allah ya dapat begitu. Karena memang Allah setelah menciptakan, kemudian Allah memeliharanya, tidak hanya khusus buat manusia. Tapi yang demikian ini ya terkhusus buat manusia. Kenapa? Karena manusia itulah makhluk yang terbaik, makhluk yang Allah karuniai akal. Yang bisa jadi apa yang Allah berikan kepada manusia itu tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Maka yang diperintahkan cari ilmu itu ya hanya manusia. Kenapa? Karena manusia yang sudah dikasih perangkat oleh Allah, diberi akal. Nah, kebo sapi itu tidak pernah disuruh cari ilmu. Kenapa? Karena memang tidak dikaruniai akal. Tidak ada kan ceritanya sapi mengaji, kebo sekolah, tidak ada. Karena memang tidak kasih akal. Nah, kita manusia dikaruniai akal oleh Allah, maka diwajibkan cari ilmu. Sudah dikasih akal nggak mau cari ilmu, ya berarti mau merendahkan dirinya. Nah, idhwal al-matlubu bisukriha. Karena manusia yang dituntut oleh Allah untuk mensyukuri nikmat. Jadi kalau dalam Al-Quran ada perintah-perintah bersyukur, itu yang diperintah adalah manusia. Nah kalau makhluk yang lain memang tidak disuruh bersyukur kan? Ya, tidak disuruh bersyukur. Nah bersyukur itu pertama sadar bahwa nikmat yang kita terima itu merupakan kemurahan dari Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Kemudian nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Watahaddusu bi dzikriha, dan membicarakan nikmat-nikmat tersebut. Jadi salah satu cara mensyukuri nikmat itu adalah membicarakannya. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Artinya kita itu disuruh oleh Allah, kalau cerita itu jangan hanya cerita susah, cerita gagal, tapi juga ceritalah tentang keberhasilan, sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau ketemu teman itu ya, jangan hanya cerita, wah kemarin gagal aku bisnisku, wah kemarin aku rugi, wah aku hari ini sakit. Jangan hanya itu saja yang ceritakan. Ceritakan pula kemarin untung berapa, dapat nikmat apa, ceritakan. Terus ya, teman yang mendengarkan itu walaupun sedikit dikasihlah sebagai ungkapan rasa syukur. Itu yang dimaksud dengan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nah, cuma biasanya orang itu kalau berhasil diam-diam saja, begitu ada masalah lagi cerita sama temannya, gitu. Itu tanda-tanda kufur itu namanya. Ya. Jika orang syukur itu cerita tidak hanya cerita kegagalan, tapi juga keberhasilan, kesenangan, itu diceritakan. Kemudian
dibagi bersama temannya. Walidzalika qasul fil khitabi. Maka dari itu manusia mendapat khitab secara khusus. Kama asyara ila dzalika biqauli, sebagaimana yang disyaratkan dalam kitab Al-Hikam, itu dikatakan an'ama 'alaika awalan fil ijad wa tsaniyan fi tawalil imdad. Pada mulanya kalian oleh Allah diberi anugerah nikmat dalam bentuk diwujudkan, ya, diwujudkan dalam bentuk manusia. Ini juga satu anugerah yang luar biasa, karena Allah bisa saja menciptakan kita tidak dalam bentuk manusia, ciptakan sebagai kambing atau sapi atau kebo, kan bisa aja. Kita tidak bisa minta. Dan kita itu sebelum diciptakan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ternyata Allah sudah memilih kita, oleh Allah dipilih dijadikan manusia, yang mana manusia itu makhluk terbaik. Harus bersyukur. Setelah itu Allah juga yang kedua memberikan nikmat imdad. Jadi setelah diciptakan tidak dibiarkan begitu saja, tapi kita juga dipelihara, dirawat, dijaga oleh Allah. Qultu, aku berkata, tawalil imdad huwa tatabu'uhu wa tisaluhu. Yang disebut dengan tawalil imdad, terus menerusnya anugerah, yaitu bertumpuk-tumpuknya anugerah Allah dan terus menerusnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Sejak kita masih jadi nutfah sampai saat ini, sampai kemudian seterusnya nanti di surga, itu nikmat Allah tidak pernah berhenti. Ya, yang satu selesai kasih nikmat yang kedua, yang kedua selesai kasih nikmat yang ketiga, begitu terus, ya, berganti-ganti, tidak pernah terputus. Kemudian fa fi kulli sa'atin wa lahzatin anta mustaqirun ila amdadihi qalban wa qaliban. Maka dalam setiap saat dan setiap detik kalian selalu butuh kepada anugerah Allah, baik anugerah dalam bentuk jasmani maupun anugerah dalam bentuk rohani. Di setiap detik lah, setiap saat kita ini selalu butuh kepada anugerah Allah, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Maka kita harus berupaya menyeimbangkan perhatian kita pada diri kita. Jangan hanya sibuk ngurus jasmani kita. Rohani kita nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah ini juga kita penuhi hak-haknya. Ya. Kita ini urusan jasmani udah istiqomah. Sehari makan 3 kali. Lengkap dengan minum, lauk gonta-ganti. Ya. Kemudian kalau ada yang sakit segera berobat. Tak sembuh ke dokter, masuk rumah sakit sampai opname, biaya berapapun dikeluarkan. Demi apa? Demi menjaga jasmani. Sementara rohani kita, pertanyaannya, seminggu berapa kali kita mengaji yang membahas tentang roh? Kalau sekedar ngaji ya banyak, tapi ngaji yang merupakan santapan rohani itu berapa kali? Terus nanti kalau rohani kita sakit, ada nggak kesadaran untuk berobat atau cari obatnya? Jangan-jangan tidak sama sekali. Padahal ya, nanti yang akan menghadap Allah itu adalah roh kita, jasmani kita yang selama ini kita rawat, ujung-ujungnya nanti cuma calon makanan cacing tanah. Itu ada yang dirawat, ujung-ujungnya calon makanan cacing tanah. Lah rohani kita biarkan merana. Padahal rohani itu perlu asupan, perlu santapan. Santapannya apa? Ilmu, ma'rifat, terus rahasia-rahasia, itu semuanya keyakinan, itu adalah santapan-santapan rohani. Nah, kama abana dzalika biqaulihi, yang ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam nasihat berikutnya. Faqatuka, ketergantunganmu kepada Allah, laka bagimu itu zatiyatun adalah merupakan sifat dasarmu, substansimu atau hakikat aslimu. Jadi gini, manusia itu ya punya sifat bawaan, sifat yang sangat mendasar, hakikat asli, yaitu selalu butuh kepada Allah. Akan tetapi ada 3 hal yang menjadikan orang itu seakan-akan dia merasa tidak butuh Allah. Kapan itu?
Pertama, pas orang itu lagi sehat. Ya. Orang kalau pas lagi sehat, seakan-akan dia tidak perlu pertolongan Allah. Karena jantungnya normal, nafasnya normal, paru-parunya normal, terus urat-uratnya, saraf-sarafnya normal semua. Dia seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Padahal begitu Allah sentil sedikit aja, ya, uratnya dikasih asam jadi asam urat, ya, sarafnya diputus satu aja jadi stroke, nah, baru sadar bahwa ternyata dia butuh Allah. Ya. Jadi sehat itu bisa menjadikan orang merasa tidak butuh Allah. Maka kadang-kadang kemudian Allah kasih kita sakit itu supaya sadar bahwa diri kita itu sesungguhnya selalu butuh Allah. Dan dalam sejarah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, Pak, ada manusia yang seumur hidup tidak pernah sakit, akhirnya ngaku jadi Tuhan. Siapa mereka itu? Mereka adalah Fir'aun. Ya. Fir'aun itu, ya Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran itu selama 400 tahun tidak pernah sakit sama sekali. Jangankan sakit yang berat, sakit yang ringan aja nggak pernah. Ya. Maka kemudian dia ngaku jadi Tuhan, karena memang 400 tahun tidak pernah sakit. Nah kita, ya, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, itu ya ada hikmahnya. Jadi kalau dalam kajian hikam itu semuanya itu ada hikmahnya. Sakit supaya sadar kalau kita sebagai manusia, dosa supaya sadar kalau kita ini manusia, supaya tidak ujub, ya. Lupa, salah, keliru, semuanya ada hikmahnya. Untuk apa? Ya untuk mengingatkan bahwa kalian itu manusia, ya, bahwa manusia itu, ya, kadang lupa, kadang salah, kadang keliru, kadang dosa, gitu. Kadang sakit, kadang gagal. Itu semuanya justru untuk mengingatkan hakikat manusia memang seperti itu. Maka jangan menuntut manusia untuk lebih dari itu. Menuntut supaya tidak boleh salah. Yang tidak boleh salah itu hanya Allah. Ya. Kalau manusia salah itu wajar, itu merupakan zatiyah. Ya. Jadi satu yang menjadikan orang lupa diri, lupa Allah adalah sehat. Yang kedua kuasa. Ya. Fir'aun itu selain sehat, dia juga seorang raja. Ketiga, dia juga orang yang kaya. Jadi kalau sehat, kaya, kuasa. Wah, tiga ini ngumpul pada diri seorang, itu bahaya. Ya. Bisa lupa diri, lupa Allah, malah nganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka berikutnya, wawurudul asbadi, dan datangnya beberapa sebab, itu mudzakiratun mengingatkan laka padamu, bima terhadap suatu, khofiyah yang tersembunyi alaika padamu, minha dari ketergantunganmu kepada Allah. Jadi, karena kalau manusia itu diberi sehat terus, puasa terus, hidup terus, sukses terus, senang terus, akhirnya malah lupa Allah, maka kemudian oleh Allah kadang kita diingatkan, ya, diingatkan kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita keliru. Itu semuanya untuk mengingatkan bahwa kamu itu manusia. Karena kalau tidak pernah sakit, tidak pernah lupa, selalu berkuasa, itu bisa jadi dia akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, jadi beruntunglah kita bahwa dalam hidup ini kita kadang sakit, ya, kadang gagal, kadang lupa, kadang keliru, karena justru itu semuanya untuk menjaga kemanusiaan kita sebagai hamba Allah. Kalau tidak pernah seperti itu, malah ngaku jadi Tuhan. Maka ketika Fir'aun debat dengan Nabi Musa, ya, itu ketika Nabi Musa ditanya, siapa Tuhanmu? Pertama Nabi Musa itu jawabnya, Tuhanku itu ya Tuhan langit dan bumi. Itu Fir'aun masih membantah. Setahu saya yang kuasa di muka bumi itu adalah aku. Nah kalau yang di langit, akhirnya Fir'aun nyuruh patihnya itu, ya, Hamam, untuk bikin piramida. Ya, di Mesir itu ada piramida yang tinggi. Itu tujuannya apa? Fir'aun mau naik ke piramida untuk melihat apa benar di langit itu ada Tuhannya Musa. Nah, karena jawaban Nabi Musa ini tidak memuaskan, Nabi Musa ganti jawaban yang kedua, dan ini mematikan. Tuhanku itu ialah
Tuhan yang menuhani bapakmu dan orang-orang sebelum kamu. Yang menuhani bapaknya Fir'aun, yang menuhani kakeknya Fir'aun, yang menuhani buyutnya Fir'aun, itulah Tuhanku. Itu langsung itu Fir'aun mati kutu. Mati kutu. Bahkan orang-orang di sekitar Fir'aun pun juga banyak yang kemudian beriman. Tetapi mereka menyembunyikan keimanannya. Karena mereka berpikirnya begini loh. Kalau Tuhan itu baru Fir'aun. Terus bapaknya Fir'aun dulu siapa Tuhannya? Apa terus dulu bapaknya Fir'aun itu tidak ada Tuhan, kan aneh. Ya. Rabbi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Tuhanku, kata Nabi Musa, adalah Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapakmu. Itu baru. Fir'aun sudah tidak bisa jawab lagi. Ya. Jadi sekali lagi Fir'aun ngaku jadi Tuhan karena memang dalam hidupnya dia tidak pernah sakit. Selama 400 tahun tidak pernah sakit. Dia puasa karena seorang raja dan dia juga orang yang sangat kaya. Maka Allah berikan wurudul asbab. Nah, wurudul asbab itu untuk mengingatkan bahwa diri kita ini adalah manusia. Maka kadang-kadang kita juga terganggu kesehatannya, ya. Kadang terganggu ingatannya. Nah, lupa itu kan terganggu ingatannya. Ya. Itu justru ada hikmahnya, nah, bahwa kita memang manusia. Yang nggak pernah lupa itu hanya Allah. Nah, itu nanti yang akan kita bacakan penjelasannya dalam pengajian yang akan datang. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, kita ini di samping perlu santapan jasmani, roh kita juga perlu santapan rohani. Maka mari ya, masih ada waktu untuk memenuhi hak-hak rohani kita. Karena rohani kita lah yang nanti akan bertanggung jawab pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara jasmani kita ujung-ujungnya cuma mau jadi calon makanan cacing tanah. Maka jangan hanya sibuk ngurus jasmaninya, mari juga kita penuhi hak-haknya rohani kita. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alhum min ahlil jahl wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.